8 Februari tahun 1944. Langit dini hari di atas Teluk Bengal pekat seperti tinta. Hanya dirobek oleh suara monoton mesin pesawat Dakota C-47 milik RAF yang bergetar di udara lembab. Di dalam perut pesawat, lampu redup kehijauan memantul di wajah-wajah tegang para prajurit yang duduk di bangku kanvas. Masing-masing memegang parasut dan ransel yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Di sudut kabin, Kapten Ian Marshall, perwira intelijen sekutu, berusia 31 tahun, menunduk menatap sebuah tas kulit coklat yang dikaitkan erat di dadanya. Di dalamnya, bukan dokumen biasa, melainkan sesuatu yang, jika gagal, bisa mengubah seluruh rencana perang di Asia Tenggara. Suara pilot terdengar parau di interkom. 4 menit menuju titik lompatan. Siap-siap, kau seakan bisa merasakan getaran di lantai pesawat. Seolah sedang duduk di hadapan Kapten Marshall. Ikut mendengar derit logam, bau oli, keringat, dan asap rokok yang tertinggal di udara. Di sekelilingnya, 3 anggota Special Operations Executive memeriksa kembali senjata stand gun lipat, pistol Colt, serta radio portable Type 3 MK2 yang dibungkus terpal kanvas. Letnan muda Peter Collins, wajahnya masih muda tapi matanya sudah kelelahan perang, melirik tas di dada Marshall. "Itu dia, Pak?" tanyanya. Berusaha terdengar santai. Marshall mengangguk pelan. "Ya, kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Jepang tidak akan pernah tahu kalau mereka sedang ditipu habis-habisan." Tas itu berisi peta laut terperinci Samudra Hindia dan perairan sekitar Burma, Malaya, hingga kepulauan di selatan. Di atas kertas garis-garis rute konvoi sekutu titik-titik yang menandai basis rahasia, jalur suplai, juga sketsa kasar beberapa pantai yang tampak seperti calon lokasi pendaratan. Semua itu tampak sangat meyakinkan, terlalu meyakinkan. Karena itulah tujuannya. Peta itu palsu. Namun, kepalsuan itu bukan sembarangan. Peta ini adalah hasil kerja berbulan-bulan tim intelijen di Kairo dan New Delhi yang mempelajari cara Jepang membaca peta, kebiasaan perwira angkatan laut kekaisaran, hingga doktrin operasi mereka. Garis-garis tipis tinta biru dan merah di atas kertas itu disusun untuk memancing reaksi tertentu, untuk membuat Jepang percaya bahwa sekutu akan mengalihkan kekuatan ke satu wilayah, sementara serangan sesungguhnya akan datang dari arah lain. Masalahnya, agar tipu daya ini berhasil, peta itu justru harus jatuh ke tangan Jepang. Tapi caranya tidak boleh terlalu mudah, tidak boleh tampak disengaja. Lampu di kabin berubah menjadi merah. Tanda 1 menit, pintu samping pesawat dibuka. Angin malam yang dingin, lembab, dan berbau garam laut langsung menerpa, membuat kain parasut bergetar pelan. Di luar sana, hanya ada kegelapan dan garis samar permukaan laut. Jauh di bawah, Marshall berdiri, memeriksa sekali lagi tali pengikat tas kulit di dadanya. Di luar, mereka bukan sekadar penerjun biasa. Mereka adalah bagian dari operasi intelijen yang rumit. Kombinasi antara penyusupan agen ke wilayah pendudukan Jepang, pengiriman perlengkapan untuk gerilyawan lokal, dan satu unsur yang sangat tidak biasa sengaja membiarkan Jepang menemukan peta yang mereka yakini sangat rahasia. Sersan Uges, penerjun paling senior, menepuk pundaknya. "Kalau ini berhasil, Kapten, mereka akan mengarahkan kapal-kapal besar mereka ke tempat yang salah ya." Marshall tersenyum tipis. "Kalau para analis kita tidak salah menghitung. Ya, tapi sebelum itu, kita harus mendarat hidup-hidup. Sersan." Lampu berganti hijau. Go, 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 go. Satu persatu siluet berhelm baja melompat ke dalam kehampaan. Angin seperti merobek napas Marshall saat ia melompat keluar. Tubuhnya berputar dalam kegelapan. Dalam beberapa detik pertama, hanya ada suara angin menderu di telinga dan kegelapan total. Kemudian, tarikan keras di bahu dan dada parasute terbuka. Di bawah, garis pantai Burma mulai terlihat samar, seperti noda gelap di tepi lautan. Di kejauhan, ada kilatan kecil mungkin dari baterai artileri Jepang. Mungkin hanya desa nelayan yang tertidur. Tidak ada yang pasti. Perang membuat semua bayangan terlihat mengancam. Marshall mengatur napas. Jantungnya masih berpacu. Dia meraba tas kulit di dada, memastikan masih tergantung erat. Di dalam pikirannya, ia mengulang-ulang instruksi terakhir dari markas. Peta itu harus hilang dalam kondisi yang masuk akal. Jangan terlihat seperti jebakan. Jika Jepang curiga bahwa ini jebakan, seluruh operasi amfibi kita di barat akan terancam. Mendarat di tanah lembab, ia berguling sekali, menahan nyeri di bahu. Di sekelilingnya, suara parasut lain jatuh, dan gesekan kain di rumput liar
terdengar samar. Letnan Collins mendekat sambil merunduk. Semua mendarat, Pak. Radio utuh. Sersan Hughes sedikit terkilir, tapi masih bisa jalan. Marshall mengangguk. Matanya sudah mulai terbiasa dengan kegelapan. Hutan di sekeliling mereka lebat. Bau tanah basah bercampur daun busuk menyengat. Jauh di belakang garis pepohonan, samar-samar terdengar gonggongan anjing dan suara kendaraan. Jepang tidak jauh. Mereka bergerak dalam formasi kecil, menyusuri jalur yang ditandai sebelumnya di sketsa intelijen, menuju sebuah desa kecil yang konon masih simpatisan anti-Jepang. Di sana, seorang kepala desa bernama Umintet dipercaya bisa menyediakan tempat persembunyian dan pemandu lokal. Perjalanan itu tegang. Setiap ranting yang patah terdengar terlalu keras. Setiap kilatan cahaya di kejauhan terasa seperti lensa teropong musuh. Marshall berkali-kali menunduk, memegang tas kulit itu, menyadari betapa absurdnya situasi mereka. Mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan Eropa itu sudah biasa. Tapi kali ini, mereka mempertaruhkan nyawa mereka agar Jepang menemukan sesuatu yang salah. Begitu mencapai pinggiran desa, rombongan berhenti di dekat rumpun bambu. Ada suara pelan dari kegelapan. 3 ketukan di batang pohon, jeda, lalu 2 ketukan lagi, sandi yang sudah disepakati. Dari balik gelap, seorang pria bertubuh kurus dengan sarung lusuh dan terban tipis di kepala muncul, membawa lampu minyak yang diselubungi kain. Wajahnya tirus, matanya tajam, namun waspada. Kapten Marshall, bisiknya dalam bahasa Inggris yang patah. Marshall mengangguk. Umintet. Pria itu mengangguk cepat. Cepat. Jepang patroli di jalan utama. Di rumah saya aman, tapi ada sesuatu yang harus Anda tahu. Mereka bergerak cepat melewati gang tanah, diapit rumah kayu panggung yang sebagian besar gelap. Begitu masuk ke rumah Umintet, pintu ditutup rapat. Hanya ada 1 lampu minyak kecil di sudut. Cukup untuk membuat bayangan wajah-wajah lelah itu menari di dinding bambu. Umintet menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya memfokuskan pandangan pada tas di dada Marshall. Orang Inggris sebelum kalian, yang datang 2 minggu lalu. Dia juga bawa peta, katanya pelan. Dia tertangkap Jepang. Mereka bawa dia ke pos komando di kota. Sejak itu, patroli jadi lebih sering. Mereka sangat tertarik dengan peta. Suasana tiba-tiba mengental. Letnan Collins menoleh pada Marshall. Jelas khawatir. Kalau begitu, Kapten, Jepang mungkin sudah mulai mencurigai hal-hal seperti ini, bisiknya. Marshall menghela napas panjang. Informasi baru itu mengubah perhitungan. Jika Jepang baru saja menangkap perwira intelijen Inggris dengan peta, maka setiap peta yang mereka temukan setelah ini akan diperiksa dengan lebih curiga. Sementara misi mereka mengandalkan satu hal. Jepang harus percaya bahwa peta palsu ini asli. Di mana mereka menahan perwira itu? Tanya Marshall. Di kota pelabuhan. Pos Komando Angkatan Laut Jepang, jawab Umintet. Dan saya dengar mereka menemukan peta di tasnya. Sekarang mereka mencari apapun yang mirip dengan itu. Dalam sekejap, gambaran besar di kepala Marshall berubah. Misi awalnya sederhana. Menyusup, melakukan kontak dengan jaringan lokal. Lalu kehilangan peta itu di jalur yang kemungkinan besar akan diperiksa oleh pasukan Jepang. Misalnya, seakan-akan tas itu jatuh dari kendaraan yang disergap, atau ditinggalkan oleh kurir yang ditembak. Tapi dengan informasi baru ini, mungkin mereka harus melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Bukan hanya membiarkan Jepang menemukan peta, melainkan memastikan peta itu tiba di tangan perwira Jepang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang terlihat sangat meyakinkan. Sersan Hughes merapatkan jaketnya, mencoba mengusir rasa dingin, yang sebenarnya bukan dari udara malam, melainkan dari konsekuensi yang mereka bayangkan. Kapten, apa artinya kita harus mendekati pos komando itu sendiri? Marshall menatap peta kecil Burma yang digambar tangan di meja bambu, lalu menatap tas kulit di dada. Di luar, suara kendaraan Jepang samar-samar terdengar melewati jalan utama desa. Misi mereka baru saja berubah dari berbahaya menjadi nyaris bunuh diri. Tapi jika berhasil, seluruh armada Jepang bisa digiring ke arah yang keliru, membuat ribuan prajurit sekutu selamat pada hari penentuan kelak. Dan itu berarti peta palsu ini harus benar-benar ditemukan Jepang dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Rumah panggung Umintet berubah menjadi semacam ruang rapat darurat. Di atas meja bambu yang semula hanya dipakai untuk makan malam, kini terhampar 3 dunia berbeda. Peta kecil Burma buatan tangan gerilyawan, sketsa kasar pelabuhan dan kota dari Intel, dan yang paling berbahaya peta, laut palsu sekutu yang harus hilang secara meyakinkan. Lampu minyak di sudut bergoyang,
ditiup angin yang menyelusup dari sela-sela dinding bambu, membuat bayangan Kapten Ian Marshall dan anak buahnya memanjang dan berubah bentuk di dinding. Di luar, suara jangkrik bercampur denting samar alat masak dari rumah-rumah tetangga yang masih terjaga. Perang mungkin sedang berkecamuk, tapi di desa kecil itu, orang-orang masih berusaha hidup seperti biasa. Marshall menunjuk titik di peta sketsa kota pelabuhan. Pos Komando Angkatan Laut Jepang di sini, Umintet mengangguk. Di bekas gedung bea cukai, dekat dermaga utama. Banyak penjaga, ada meriam kecil menghadap laut. Kalau kalian mendekat dengan senjata, kalian mati sebelum sampai pagar. Letnan Collins menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Jadi kita tak bisa pura-pura menyergap konvoi, lalu tas ini jatuh di jalan dan ditemukan patroli? Bisa, potong Umintet pelan. Tapi patroli sekarang tidak bodoh. Mereka hafal wajah-wajah penduduk sekitar. Kalau ada konvoi rahasia atau wajah asing, mereka akan curiga. Dan jangan lupa, mereka baru saja menemukan peta di tas orang Inggris yang tertangkap. Mereka akan berpikir, mungkin ini jebakan. Hening sejenak. Kau hampir bisa merasakan otak setiap orang di ruangan itu bekerja keras. Menimbang risiko, menghitung ulang. Marshall mengusap pelipisnya, lalu menunduk menatap peta palsu itu. Garis-garis rute konvoi, simbol-simbol kecil yang menandakan depot suplai. Tanda silang di beberapa teluk yang kelak akan membuat para perwira Jepang menatapnya berjam-jam di ruang operasi. Kalau begitu, gumamnya perlahan, kita perlu sesuatu yang mereka percaya, bukan dari kita, tetapi dari orang mereka sendiri. Sersan Hughes mengerutkan kening. Orang mereka sendiri, Pak. Marshall mendongak. Matanya kembali tajam. Seorang perwira Jepang yang tampaknya berhasil mencuri peta ini dari sekutu. Kalau mereka percaya peta ini berasal dari keberhasilan intelijen mereka sendiri, bukan dari tas yang jatuh entah dari mana, mereka akan lebih yakin. Collins menatapnya seakan kaptennya baru saja mengusulkan untuk berjalan sendirian ke sarang harimau. Jadi, kita mau membuat seolah-olah ada perwira Jepang yang mendapatkan peta ini dari kita? Bagaimana caranya, Pak? Kita tidak punya perwira Jepang cadangan di saku. Sebelum Marshall sempat menjawab, Umintet menghela napas panjang. Mungkin bukan perwira, tapi ada satu orang yang kadang masuk ke pos komando. Bukan tentara, tapi orang lokal. Semua mata beralih kepadanya. Siapa? Tanya Marshall. Namanya Ko Aung, tukang perahu. Dia bawa muatan ikan segar ke dermaga. Kadang diizinkan masuk sampai halaman dalam untuk menyerahkan kiriman ke dapur pos komando. Jelas Umintet. Dia bukan mata-mata kami, tapi dia benci Jepang. Mereka bunuh kakaknya tahun lalu. Marshall mencondongkan badan. Bisa dipercaya, kau tidak pernah benar-benar tahu di zaman perang. Jawab Umintet jujur. Tapi kalau kita tidak percaya siapapun, kita tidak akan bertahan sampai sekarang. Marshall mengambil pensil dan menarik garis di sketsa kota. Dari desa menuju pelabuhan. Kalau begitu, kita butuh rencana. Bukan rencana sederhana. Rencana jangka. Ketika Jepang melihat peta ini, mereka yakin mereka baru saja menangkap sesuatu yang sangat rahasia. Ia memandang peta palsu itu lama, kemudian berkata, seolah mengatur pikirannya sendiri. Kita akan menciptakan cerita. Cerita yang cukup logis untuk dipercaya Jepang, tapi cukup rapuh sehingga mereka mengisi celahnya sendiri dengan asumsi mereka. Collins memiringkan kepala. Cerita seperti apa, Pak? Bahwa ada perwira Inggris, rendah katakanlah, letnan logistik yang membawa peta ini melalui jaringan klandestin di pesisir. Jepang mencium pergerakan mereka. Terjadi baku tembak kecil di dekat dermaga. Dan dalam kekacauan itu, seorang perwira Jepang berhasil merebut tas ini sebelum orang Inggris itu tewas atau kabur. Sersan Hughes menyela. Masalahnya, Pak, perwira Jepang itu tidak ada. Marshall tersenyum tipis. Senyum yang tidak ada humor sama sekali. Benar. Jadi, kita harus meninggalkan cukup banyak jejak agar mereka menyimpulkan sendiri bahwa perwira itu ada. Ko Aung akan menjadi bagian dari cerita itu. Entah dia mengerti atau tidak seluruh gambaran. Di atas meja, Marshall mulai menggambar sketsa detail. Sebuah lorong dekat gudang ikan. Sudut gelap, di belakang tumpukan peti kayu. Jalur patroli, biasa tentara Jepang. Titik di mana tas itu akan dibiarkan. Tidak begitu tersembunyi, tapi juga tidak terlalu mencolok. Kita akan membuat silual tas ini dijatuhkan dalam pelarian. Jelas Marshall. Ada bekas darah, ada jejak peluru di dinding,
Mungkin 1-2 selongsong peluru kita yang tertinggal. Jepang akan tiba setelah semuanya selesai. Mereka akan melihat tas, melihat jejak perlawanan, lalu mengisi sendiri bagian yang kosong, sambung Collins pelan. Mereka akan membayangkan prajurit mereka mengejar musuh dan merebut tas ini. Meski sebenarnya semua itu tidak pernah terjadi. Marshall mengangguk. Musuh paling mudah ditipu ketika mereka ingin percaya bahwa merekalah pemenang. Tapi untuk melakukan itu, mereka harus mendekati pelabuhan dengan sangat berbahaya. Mereka harus menyiapkan apa yang tampak seperti kontak senjata sekilas. Dan mereka harus memastikan Ko Aung tahu cukup banyak untuk memandu. Tapi tidak cukup banyak untuk mengkhianati mereka dengan mudah baik sengaja ataupun di bawah penyiksaan. Umintet mengetuk pelan meja. Saya bisa panggil Ko Aung, tapi butuh waktu. Dia tidak tinggal di desa ini. Dia di kampung nelayan dekat muara sungai, 2 jam dari sini. Marshall melirik jam tangan militer di pergelangan tangannya. Kalau begitu, kita bergerak sebelum fajar. Kita tidak punya banyak waktu. Armada kita tidak menunggu rencana kecil seperti ini. Subuh berikutnya, kabut tipis menggantung di atas sungai kecil yang mengalir di belakang desa. Perahu kayu sempit dengan mesin kecil berkarat bergetar pelan saat bergerak menembus air yang tenang. Kau hampir bisa merasakan dinginnya embun di kulit, bau lumpur, dan ikan dari pinggiran sungai. Marshall duduk di bagian tengah perahu. Tas kulit berisi peta palsu terjepit di antara tubuhnya dan dinding perahu. Letnan Collins di depan, memegang stand gun yang dibalut kain goni. Sersan Hughes di belakang, mengawasi tepian sungai. Di buritan, seorang pria bertubuh kekar dengan kulit legam karena matahari sungai menggenggam kemudi. Itu Ko Aung. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke belakang seolah memastikan para penumpang asing bersenjata ini benar-benar nyata. Bukan mimpi buruk yang baru akan dimulai. Jepang sering periksa perahu, tanya Marshall dalam bahasa Inggris pelan. Umintet, yang duduk di sampingnya menerjemahkan. Ko Aung menjawab pendek, setelah itu diterjemahkan kembali. Kadang, tapi saya bawa ikan segar dan wajah saya dikenal penjaga. Kalau kalian sembunyi di bawah terpal dan tidak bersuara, kita mungkin lolos. Mungkin. Ulang Collins pelan. Nyaris seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan menuruni sungai yang makin melebar. Suara mesin kecil perahu bercampur kicau burung, dan sesekali lolongan jauh anjing kampung. Di tikungan-tikungan tertentu, Ko Aung menurunkan kecepatan, mengamati sekeliling. Sesekali mereka melihat pos kecil Jepang di tepi sungai, hanya berupa gubuk kayu dengan bendera matahari terbit, berkibar malas di tiang. Tiap kali itu terjadi, para prajurit sekutu merunduk dalam diam. Hanya suara napas dan degup jantung yang memenuhi telinga mereka. Di bawah terpal, suasananya pengap bau ikan, solar, dan keringat bercampur jadi satu, membuat perut mual. Tapi tak satu pun berani mengeluh. Pagi mulai terang ketika mereka mendekati muara. Di kejauhan, garis kapal-kapal nelayan, tongkang, dan beberapa siluet kapal militer Jepang mulai terlihat. Pelabuhan itu tidak besar, tapi cukup penting sebagai titik penghubung logistik ke garis depan di pedalaman Burma. Pelabuhan di depan, bisik Ko Aung. Setelah diterjemahkan, saya akan sandar seperti biasa. Kalian tunggu sampai saya beri tanda. Marshall meremas ujung tas kulit itu. Jika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, Jepang akan menemukan peta ini hari ini, dan percaya bahwa itu trofi dari kemenangan kecil mereka sendiri. Jika salah sedikit saja, mereka yang akan ditemukan bukan sebagai pemenang, tapi sebagai jenazah asing yang tak dikenal di sudut dermaga. Dan di suatu tempat, jauh di barat, rencana besar sekutu akan kehilangan perisai tipuan yang mereka pertaruhkan malam ini. Pelabuhan kecil itu mulai hidup ketika perahu kayu Ko Aung memasuki area dermaga. Matahari pagi yang masih rendah memantul di permukaan air yang bergelombang pelan. Sementara di kejauhan terdengar suara peluit pendek, teriakan nelayan, dan dentang logam dari kapal-kapal yang sedang dipersiapkan. Dari balik celah terpal bau ikan yang menusuk hidung. Kau bisa membayangkan apa yang dilihat Ko Aung di buritan. Bendera matahari terbit berkibar di tiang. Beberapa prajurit Jepang dengan seragam hijau zaitun dan helm baja berbentuk khas. Senapan arisaka bersandar di bahu. Bayonet berkilat di pinggang. 2 penjaga di dermaga utama, bisik Umintet pelan, menerjemahkan desisan Ko Aung yang hanya terdengar samar. Mereka kenal dia. Kalian jangan bergerak. Perahu menabrak pelan ban bekas yang dijadikan bumper di sisi dermaga. Tali dilempar. Suara sepatu bot menghantam kayu.
"Oi, Koong!" Terdengar suara kasar dalam bahasa Jepang, diikuti tawa. "Ikan segar atau ikan kemarin?" Suara Koong menjawab dalam bahasa Burma yang dicampur beberapa kata Jepang sederhana. Nada suaranya dibuat biasa, cenderung malas, seperti pedagang yang sudah terlalu sering meladeni pertanyaan yang sama. Marcel menahan napas. Ia merasakan getaran halus di papan perahu ketika salah satu penjaga melompat turun. Bayangan kakinya terlihat lewat celah, bergerak melewati terpal. Untuk sesaat, bayangan itu berhenti, tepat di atas kepala Sersan Hughes. Ketukan keras di sisi perahu. Lalu suara tawa. "Bau busuk, tapi dapur suka," kata penjaga Jepang itu. Sebelum melompat kembali ke dermaga, perahu perlahan didorong lebih ke dalam, menuju area belakang gudang ikan. Titik yang sudah digambarkan Marshall semalam. Di sana, dermaga tidak terlalu ramai. Hanya ada tumpukan peti kayu, beberapa tong dan lorong sempit di antara gudang dan dinding pemecah ombak yang kotor lumut. Koau menunduk ke arah terpal, berbisik cepat yang diterjemahkan Yu Mintet. "Sebentar lagi, di belakang gudang. Di situ tempat kalian turun." Beberapa menit kemudian, ketika suara langkah prajurit sudah terdengar menjauh, dan hanya tersisa bunyi debur air pelan, terpal diangkat sedikit. Udara segar, meski bercampur bau ikan dan solar, mengalir masuk. "Cepat," bisik Koong. Matanya cemas. "Kalau kalian terlihat, saya tidak kenal kalian. Mengerti?" Marshall mengangguk. "Itu yang paling aman untukmu." Mereka menyelinap turun satu persatu ke sisi dermaga yang lebih rendah, hampir sejajar dengan permukaan air, terlindung oleh tumpukan peti. Senjata disandang rapat, tas kulit berisi peta palsu tetap menggantung di dada Marcel. Lorong di belakang gudang ikan sempit dan lembab. Dindingnya beton kasar dengan berkak-berkak garam dan lumut. Di titik tertentu, ada cerukan kecil yang tidak terlalu mencolok di situlah Marshall memutuskan pementasan. Baku tembak itu akan terjadi. Sersan Hughes mengeluarkan kantong kecil dari ranselnya, berisi sesuatu yang terlihat lebih menyeramkan dari apapun di tas itu. Sebotol kecil darah hewan yang sudah disiapkan dari desa, dan beberapa selongsong peluru kosong. "Tak kusangka, setelah semua pelatihan, aku akan jadi penata panggung," gumamnya lirih. "Anggap saja kita sedang mengarahkan sandiwara paling mahal di dunia," jawab Marshall pelan. "Penontonnya, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang." Ia memposisikan tas kulit itu di sudut cerukan, seolah-olah jatuh dan terlempar ketika pemiliknya tersungkur. Tali tas dibiarkan separuh terbuka. Di lantai beton, Hughes meneteskan darah dalam pola yang tidak berlebihan sekali persik. Lalu jejak menyeret pendek menjauh, berhenti mendadak seolah korban roboh lagi beberapa meter dari sana. Letnan Collins menempelkan punggung ke dinding, memperhatikan lorong dari ujung. Masih sepi. "Tidak ada patroli," lapornya. Marcel mengeluarkan pistol Webley-nya, mengintip ke ujung lorong. "Baik, sekarang bagian paling berisik." Ia menembakkan satu peluru ke dinding beton di sisi kanan tas. Cukup dekat, agar bekasnya terlihat jelas, tapi tidak terlalu dekat sampai merusak tas. Dentuman pistol menggelegar di lorong sempit itu, bergema ke segala arah. Burung-burung di atap gudang berhamburan. "Peluru kedua," kata Marshall. Collins menembak ke atas, ke arah kusen kayu gudang. Serpihan kayu kecil berjatuhan. Hughes menjatuhkan dua selongsong kosong ke lantai, membiarkannya menggelinding hingga berhenti di dekat percikan darah. "Cukup," kata Marshall cepat. "Kalau terlalu banyak, mereka akan bertanya mana mayatnya." Suara teriakan dari kejauhan. Teriakan Jepang, mereka pasti mendengar suara tembakan. "Waktunya pergi," desis Umintet. Mereka mundur cepat, menelusuri kembali lorong, dan menyelinap ke sisi dermaga yang lebih rendah. Sementara langkah-langkah berat mulai berdentum di papan dermaga. Rombongan kecil sekutu itu melompat ke perahu lain yang kosong, lalu menuruni tangga kecil ke area tiang panjang kayu yang sebagian terendam air. Di bawah sana, bayangan mereka tersembunyi oleh rangka dermaga yang kusam dan gelap. Dari celah-celah di atas, mereka bisa melihat bagian bawah kaki para prajurit Jepang berlari mendekati gudang. Suara teriakan bercampur perintah cepat. "Sechi, Tai, Kokchi, Da." Beberapa saat kemudian, terdengar suara tas kulit diseret. Selongsong peluru bergemerincing. Seseorang mengumpat melihat darah di lantai. Dia akan memanggil perwira, bisik Marshall hampir tanpa suara. Ini bagian pentingnya. Mereka menunggu di bawah dermaga, kaki terendam air dingin, menahan napas saat suara langkah yang lebih teratur dan berat muncul.
Perwira Jepang mungkin seorang CH, letnan, atau kapten berjalan mendekat. Suaranya berbeda. Lebih tenang, lebih terkontrol. Kisama, apa ini? Tanya suara itu. Prajurit menjelaskan dengan cepat. Napasnya masih tersengal. Kata-kata Hakai, tekikan, dan Shirushi terdengar penghancuran, musuh, tanda-tanda, lalu hening sesaat. Marshall bisa membayangkan wajah perwira itu saat membuka tas dan melihat isi di dalamnya, peta laut dengan stempel sekutu. Catatan kecil di pinggir, garis-garis rute konvoi dengan tinta biru. Di kepala sang perwira, sebuah cerita mulai terbentuk, bukan cerita yang dibuat Marshall, tapi cerita yang ia ciptakan sendiri dari potongan bukti di hadapannya. Kodera? Wah, Hota, Nabunso Dakata. Suara perwira itu akhirnya, ini dokumen penting. Ada nada kemenangan kecil di kalimat itu. Seolah ia baru saja menambahkan satu lencana tak terlihat di dadanya. Bawa ke pos komando. Segera, perintahnya. Dan cari mayatnya. Jangan biarkan orang Inggris ini kabur. Langkah-langkah kembali terdengar menjauh kali ini. Sebagian besar bergerak menyebar, mencari jejak yang tidak ada. Sementara 1 atau 2 prajurit tetap di sekitar lorong, mungkin mengamankan TKP-35. Hughes menghela napas. Hampir tak terdengar. Kapten, sepertinya pancing kita dimakan. Belum sampai pancing, jawab Marshall pelan. Baru umpan. Pancingnya ada di meja pos komando nanti. Ketika mereka mulai menganalisis peta itu, mereka menunggu sampai suara di atas mereda. Ko Aung, yang tadi berpura-pura sibuk mengurus muatan di perahu, mendekat ke tepi dermaga dan memberi isyarat kecil dengan tangan. Ayo, bisik Yumintet. Sebelum mereka memutuskan memeriksa semua kapal. Dengan hati-hati, satu persatu mereka merayap naik kembali ke perahu Ko Aung melalui sisi yang tersembunyi dari pandangan penjaga. Gerakan mereka cepat, terlatih, tanpa suara lebih dari cipratan air kecil dan derit tali. Begitu semua berada di perahu, Ko Aung menyalakan mesin seolah baru saja selesai bongkar muatan dan hendak kembali ke kampung. Ia bahkan sempat melambaikan tangan ke salah satu penjaga di kejauhan. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali mengobrol dengan temannya. Perahu perlahan menjauh dari dermaga, meninggalkan gudang ikan lorong sempit dan tas kulit yang kini sedang dibawa menuju meja seorang perwira intelijen Jepang. Marcel menatap ke belakang, ke arah pelabuhan yang makin mengecil. Sekarang, katanya lirih, semua bergantung pada satu hal. Seberapa rakus mereka membaca peta itu. Malam itu, di bekas gedung bea cukai yang kini dijadikan pos komando Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, lampu Petromax dan lampu gantung redup menerangi ruangan peta. Dinding-dindingnya dipenuhi lembaran kertas besar Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan wilayah pesisir Burma Malaya. Jarum-jarum kecil dengan bendera merah dan biru menandai posisi kapal, konvoi, dan pangkalan penting. Di tengah ruangan, duduk seorang perwira berumur sekitar 40-an. Berkacamata bulat tipis, seragamnya rapi tanpa celah. Namanya, Komandan Nakamura Kenji. Perwira intelijen Angkatan Laut yang sudah 5 tahun mempelajari pergerakan kapal sekutu. Di hadapannya, terhampar peta yang baru saja ditemukan di lorong gudang ikan. Peta palsu itu, Nakamura mengangkat kacamata sedikit, memicingkan mata. Jemarinya menyusuri garis rute konvoi yang digambar rapi, mengikuti lintasan dari Kolombo ke Aden, dari Kilindini ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Teluk Benggala. Semakin lama ia menatap, semakin dalam kerutan di dahinya. Sungguh menarik, gumamnya pelan. Di sudut ruangan, 2 perwira muda berdiri kaku, menunggu penilaian. Maaf, Komandan. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, apakah peta itu asli? Nakamura tidak langsung menjawab. Ia mengambil selembar kertas lain salinan. Laporan penangkapan lokasi baku tembak di gudang ikan. Di sana tertulis, selongsong peluru kaliber 38, jejak darah, tas kulit model Inggris, tak ada mayat ditemukan. Ia menautkan jari-jari, berpikir, jika peta ini asli, ini bisa menjadi terobosan besar. Jika palsu, ini bisa menghancurkan kapal-kapal mereka. Pelan-pelan, sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum lega, melainkan senyum seorang pemain Go yang melihat peluang langkah besar, sekaligus jebakan yang mungkin sedang menunggu. Kalau ini jebakan, katanya pelan, orang Inggris baru saja mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah mereka berani? Nakamura menunduk lagi,
menatap peta itu. Ia belum tahu bahwa di hutan beberapa puluh kilometer dari situ, Kapten Ian Marshall dan timnya sedang menunggu, bertaruh, bahwa komandan Jepang yang bahkan belum mereka kenal ini akan memilih untuk percaya. Malam menutup hutan Burma dengan tirai gelap ketika perahu Ko Aung akhirnya kembali menyusuri sungai dan meninggalkan kilau lampu pelabuhan di belakang. Di atas langit, bintang-bintang redup tertutup kabut tipis. Di kejauhan, gelegar samar artileri terdengar seperti badai yang jauh, tapi tak pernah benar-benar berhenti. Di perahu, tak ada yang berbicara selama beberapa waktu. Hanya suara mesin kecil yang meraung, pelan, dan deburan air di badan perahu. Kau seolah duduk di antara mereka, merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya luruh seperti tali yang masih ditarik dari dua arah. Letnan Collins akhirnya memecah keheningan. Bagaimana kalau mereka memutuskan bahwa peta itu jebakan, Pak? Marcel menatap ke kegelapan di depan. Wajahnya hanya setengah terlihat oleh cahaya bulan yang memantul dari air. Tas kulit di dadanya kini kosong, terasa ringgan, tapi bukan rasa lega yang muncul, melainkan kehampaan yang berbeda. Misi mereka kini sepenuhnya di luar kendali. Kalau mereka mengabaikannya, jawab Marshall pelan, kita hanya kembali ke rencana awal, tanpa keuntungan tambahan. Armada kita tetap berlayar, dengan segala risiko yang sudah dihitung. Tapi, ia berhenti sebentar. Kalau mereka percaya, bahkan hanya separuh percaya, mereka akan mulai menggerakkan kapal-kapal mereka. Dan di sanalah permainan sesungguhnya dimulai. Sersan Hughes menyandarkan kepala ke dinding perahu, menghela napas berat. Jadi, sekarang kita duduk manis menunggu, berharap komandan yang bahkan kita tidak tahu namanya mengambil keputusan yang tepat untuk kita. Marshall tersenyum tipis. Kita sudah melakukan bagian kita, sisanya kita serahkan pada sifat manusia di pos komando Angkatan Laut Jepang. Komandan Nakamura masih duduk di depan meja peta saat jam dinding menunjuk lewat tengah malam. Asap rokok tipis melayang di udara, bercampur bau kertas tua, minyak mesin, dan keringat yang tertahan. Di hadapannya, peta palsu sekutu kini telah ditumpuk dengan beberapa dokumen lain. Laporan pengintaian udara, hasil intersepsi radio yang sebagian sudah mereka pecahkan, dan catatan pergerakan kapal-kapal Inggris dan Amerika yang diketahui dalam beberapa minggu terakhir. Nakamura bukan orang yang cepat percaya. Pengalamannya di intelijen membuatnya belajar bahwa kadang hadiah terbesar dari musuh justru adalah racun yang dibungkus rapi. Ia mengingat peringatan dari markas besar di Singapura, sekutu semakin sering menggunakan tipuan, operasi kamuflase, dan informasi palsu untuk mengelabui mereka. Namun, sesuatu di peta ini berbeda. Lihat di sini, katanya kepada dua perwira muda yang menunggu di dekatnya. Ia menunjuk satu garis rute yang menghubungkan Kilindini, pelabuhan Inggris di Afrika Timur, dengan Salon lalu ke Teluk Benggala. Kita sudah mencurigai jalur ini dari laporan sebelumnya, tapi belum punya konfirmasi visual. Peta ini memberikannya. Salah satu perwira berkata ragu. Tapi, Komandan, bukankah justru itu yang diinginkan musuh? Jika ini jebakan, Nakamura mengangguk pelan. Ya, maka kita perlakukan peta ini seperti saksi mata yang cerdik tapi mungkin pembohong. Kita dengarkan, tapi kita tidak langsung percaya. Ia mengambil penggaris kayu panjang, menghubungkan beberapa titik di peta dengan garis tipis. Kalau ini asli, maka Inggris berniat memperkuat jalur suplai ke India Timur dan Burma dari barat daya. Itu berarti mereka menganggap operasi di Pasifik Tengah dan Solomon sudah cukup stabil untuk mengalihkan fokus ke sini. Perwira muda yang lain menimpali. Dan kalau palsu? Kalau palsu, jawab Nakamura. Mereka ingin kita percaya bahwa kekuatan utama mereka akan datang dari barat. Sehingga kita mengosongkan sektor lain. Matanya bergerak ke peta besar di dinding, ke arah yang berbeda, arah yang lebih dekat ke selatan, ke perairan yang mengarah ke Hindia Belanda dan jalur vital minyak. Ia tahu, di markas besar, ada ketakutan besar, bahwa sekutu suatu hari akan melancarkan pukulan besar untuk memotong jalur minyak Jepang. Dan peta ini, sengaja atau tidak, menyentuh ketakutan itu. Panggil operator radio, perintahnya tiba-tiba. Saya ingin kiriman sandi ke markas armada. Beberapa hari kemudian, di sebuah pos radio sekutu di India Timur, seorang operator muda dengan headphone besar di telinganya mencondongkan tubuh ke perangkat. Sinyal-sinyal samar dalam bahasa Jepang ditangkap antena, lalu dituliskan dalam bentuk sandi yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di meja sebelah, seorang analis SIGIN, Signal Intelligence, menandai beberapa frasa kunci yang sudah dikenali. Kata-kata seperti Kido Butai unit kapal, H, K,
hentikan perubahan arah, dan nama panggilan beberapa kapal tertentu. Ini menarik, gumamnya, mengerutkan kening. Kenapa? Tanya rekannya. Ini bukan perintah biasa patroli. Ini perintah reposisi. Kapal-kapal tertentu diperintahkan mengubah arah. Mereka memperkuat sektor barat Teluk Benggala. Dalam waktu berapa lama? Dalam beberapa hari ke depan. Analis itu menatap papan besar di dinding, di mana jaram-jaram kecil menandai posisi dugaan kapal Jepang. Ia belum tahu tentang peta palsu yang ditanam Marshall, tapi ia tahu satu hal. Sesuatu telah mengganggu pola. Di markas intelijen sekutu, laporan itu akhirnya sampai ke meja seorang kolonel Inggris yang selama Birmingham terlibat dalam perencanaan operasi amfibi besar. Ia membaca catatan singkat itu, lalu menatap peta operasi asli di hadapannya, peta yang menunjukkan jalur konvoi sebenarnya, pangkalan yang benar, dan pantai-pantai yang akan menjadi saksi pendaratan di masa mendatang. Armada Jepang bergerak ke arah yang bukan ini, gumamnya, menunjuk daerah yang justru jauh dari sasaran utama sekutu. Seorang perwira Amerika di sampingnya bersiul pelan. Kalau ini karena permainan intel kamu, aku akan berhutang lebih dari sekadar satu botol whisky. Kolonel itu hanya mengangkat alis. Kalau ini karena peta mereka, maka seseorang di lapangan telah melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya dan sangat brilian. Sementara itu, jauh di hutan dekat desa Umintet, Marshall dan timnya hidup dalam ritme yang berbeda. Ritme orang yang menunggu kabar tanpa radio canggih, tanpa akses langsung ke laporan intel global. Mereka berlindung di sebuah gubuk kayu sederhana di lereng bukit, tersembunyi di balik pohon-pohon tinggi dan semak lebat. Di dalam gubuk, hanya ada tikar, beberapa peti amunisi, dan radio portabel yang mereka bawa, radio yang lebih sering dipakai untuk mengirim laporan ketimbang menerima kabar lengkap. Setiap malam mereka menyalakan radio dalam waktu singkat, menyamarkan antena di antara dahan pohon. Setiap kali suara hiruk-pikuk statis bercampur potongan kalimat dari markas, kargo, aman, operasi lanjutan, pergerakan kapal musuh, indikasi kuat perubahan sektor. Tidak ada yang secara spesifik menyebut peta palsu. Intelijen jarang memberikan pujian terang-terangan. Bahkan, kadang misi-misi penting hanya disebut sebagai komponen pendukung operasi utama. Namun bagi Marshall, clue itu cukup. Di malam ketiga setelah operasi di pelabuhan, mereka menerima pesan singkat dalam sandi. Indikasi armada musuh mengalami redistribusi sesuai perkiraan peta. Operasi lintas laut utama masih sesuai jadwal. Misi Anda dianggap berhasil. Tunggu instruksi lanjut. Collins menatap kertas sandi yang baru saja didekripsi itu, lalu menoleh ke kaptennya. Itu artinya, potong Marshall dengan suara pelan, orang Jepang yang menemukan peta itu percaya cukup banyak untuk menggerakkan kapal-kapal mereka. Hutch terkekeh pendek, lega, bercampur lelah. Jadi, kita resmi menipu angkatan laut kekaisaran Jepang pakai selembar kertas bohong. Tetap saja dibayar dengan darah, balas Marshall, menatap percikan darah buatan yang masih samar-samar. Ia ingat di lantai lorong dermaga. Kalau mereka menemukan kita waktu itu, kita tidak akan di sini untuk membacanya. Umintet yang duduk di sudut, menambal jaring ikan, mengangkat kepala. Kalau kapal Jepang pindah ke barat, apa artinya bagi kami di sini? Marshall menatapnya lama. Untuk orang seperti Umintet dan Ko Aung, perubahan sektor armada terdengar abstrak. Mereka hidup dengan ancaman patroli di jalan desa, razia malam, dan kekurangan beras, bukan garis-garis di peta laut. Artinya, jawab Marshall akhirnya, ketika hari itu datang, ketika ribuan prajurit sekutu menyeberangi laut menuju pantai yang jauh dari sini. Kapal-kapal yang seharusnya menembaki mereka akan berada di tempat lain. Umintet mengangguk pelan. Jadi, kalian tipu mereka, supaya mereka tidak ada di tempat yang seharusnya? Ya, kata Marshall, supaya saat mereka melihat ke barat, bahaya sesungguhnya datang dari tempat lain. Di pos komando Jepang, Komandan Nakamura menerima balasan dari markas armada. Peta dianggap berharga, meski kemungkinan tipu daya tetap dipertimbangkan. Perkuat sektor sesuai indikasi, namun jaga cadangan di titik lain. Prioritaskan perlindungan jalur suplai utama. Itu bukan kepercayaan penuh, tapi cukup untuk membuat kapal-kapal bergerak. Nakamura tahu ia sedang berjalan di garis tipis antara kehati-hatian dan keberanian. Jika peta itu terbukti asli, ia akan dikenang sebagai perwira yang membaca tanda dengan tepat. Jika ternyata jebakan, ia akan menjadi salah satu nama dalam laporan panjang kesalahan penilaian intelijen yang tak pernah dibaca publik.
Ia menatap peta itu sekali lagi. Di sudutnya, ada sedikit noda mungkin dari tangan yang berdarah, mungkin hanya dari kertas yang lembab. Di benaknya, ia membayangkan prajurit Inggris yang mungkin terbunuh di lorong dermaga demi mempertahankan tas ini sampai titik terakhir. Kalau ini memang permainan, gumamnya dalam hati, maka kalian pemain yang berani. Orang Inggris, ia mengangkat pena dan menandatangani persetujuan pergerakan satu skuadron kapal ke sektor yang ditunjukkan garis-garis di peta itu. Di luar, bendera matahari terbit berkibar tertiup angin malam. Tak menyadari bahwa di lembaran kertas yang tampak sederhana di dalam gedung itu, arah perang sedang digeser beberapa derajat. Di hutan Burma, malam itu Kapten Marshall duduk sendirian di luar gubuk, memandangi langit yang diselimuti awan. Ia memikirkan sesuatu yang sampai sekarang tak bisa ia lihat. Wajah perwira Jepang yang sedang menatap peta palsu itu. Ia berpikir, entah ironis, bahwa di balik garis musuh ada seseorang yang melakukan hal serupa dengannya. Menghubungkan titik-titik di peta, mencoba membaca niat lawan, bertaruh atas nyawa orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Perang, pikirnya. Kadang bukan hanya soal peluru dan bom. Kadang, perang adalah soal siapa yang berhasil membuat cerita paling meyakinkan dan membuat lawan menjadikannya kenyataan. Dan malam itu, di kedua sisi garis fronte hutan Burma dan di pos komando Jepang, dua perwira intelijen yang tidak pernah bertemu itu sama-sama menatap peta di depan mereka. Bertanya pertanyaan yang sama dalam hati. Apakah aku baru saja membuat keputusan yang benar? Atau baru saja memulai bencana yang belum terlihat?